Diri saya ya, nama saya Kasan. Saya punya seorang istri dan dua anak ya. Ini anak satu ini Ruth Mary Kasan ya, seorang dokter. Kemudian ada satu lagi anak saya Christopher Conan Kasan. Mana dia orangnya? Nah itu yang di belakang. Nah ini seorang pengusaha muda ya. Nah saya cuma mau sampaikan tadi yang Pak Sugi katakan bahwa masa lalu kita, keadaan kita yang ada itu tidak menjadi tidak menjadi apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi yang akan kita bahas di sini adalah apa yang kita lakukan itu akan menentukan masa depan kita, ya. Nah, sedikit saya lebih banyak bersaksi saja ya. Saya itu berasal dari keluarga yang miskin ya. Masa lalu saya tuh mesti numpang dari satu rumah ke rumah yang lain, numpang di rumah orang. Jadi saya numpang di satu rumah, nanti sampai 6 bulan mungkin orangnya sudah nggak nyaman lagi, saya pindah lagi mencari rumah yang baru untuk menumpang di rumah yang lain. Nanti di sana sekitar mungkin 1 tahun, saya mesti numpang dan ketika orangnya sudah merasa cukup, saya mesti keluar dan menumpang di rumah orang lain. Kehidupan saya cukup sangat sederhana ya. Dulu waktu saya masih kecil, saya kalau nonton TV itu nonton di rumah tetangga, masih hitam putih, masih kresek-kresek gitu ya, nonton jauh-jauh gitu ya. Nah tapi ada satu momen, ya walaupun saya seadanya, ada satu momen waktu itu entah siapa saya lupa nanya sama saya, nanti kalau besar kamu mau jadi apa? Saya kaget, iya ya, karena di kampung ya, saya tinggal di Sumatera, di kota kecil Kisaran, nggak pernah muncul yang namanya cita-cita itu apa, saya nggak tahu. Jadi waktu itu orang tanya, cita-citamu jadi apa? Saya diam sebentar, tiba-tiba spontan keluar dari hidup saya bilang mau jadi insinyur. Loh, saya waktu itu masih kelas 5 SD atau 3 SD, saya lupa itu ya, masih kecil sekali. Saya bilang mau jadi seorang insinyur, tapi sebenarnya sejujurnya ya, jadi insinyur itu saya nggak ngerti. Ya, dan sampai satu masa papa saya ini selingkuh dengan satu orang. Akhirnya keluarga kami ini dikejar-kejar polisi. Nah, papa saya akhirnya lari ke Jakarta dan makin morat-maritlah keluarga. Ya, yang satu di sana, satu di sini, sampai setelah setahun kemudian saya bilang saya mau ikut ke Jakarta. Satu hal yang ada di hidup saya tuh gini. Ketika saya menjalani hidup itu, saya selalu berkata begini, Tuhan, aku itu walaupun istilahnya miskin ya, tetapi ketika saya ngerjakan sesuatu, saya mau ngerjakannya sepenuh hati. Dari kecil saya berkata begini, saya mesti juara dari kecil. Jadi waktu saya SD, saya berusaha untuk bisa semaksimal mungkin di dalam pelajaran saya. Di SMP saya juga gitu, saya berusaha kalau bisa nomor 1. Ya, waktu itu saya masih belum Kristen ya. Jadi kalau dalam pelajaran sekolah itu ada namanya pelajaran agama. Nah, karena saya masih agama sebelumnya, jadi saya nggak ikut pelajaran agama karena di sekolah kami nggak ada pelajaran agama. Jadi saya masuk ke dalam pelajaran agama Kristen. Nah, kadang saya masuk, kadang enggak. Jadi nilai saya nggak ada gitu loh. Nah, karena saya nggak punya nilai agama, saya dikasih nilai 6. Tapi itu saya dapat juara 3 secara 10 kelas, kelas 1 semua ada 10 kelas, saya juara 3. Akhirnya saya bilang, udah saya mau masuk agama Kristen, maksudnya pelajaran agama Kristen walaupun saya masih agama lain. Nah waktu SMA, saya benar-benar saya bilang saya mesti juara. Jadi keadaan saya itu tidak memungkinkan ya. Waktu saya akhirnya pindah ke Jakarta dan orang-orang berkata, kalau engkau mau sekolah jadi insinyur, sekolah itu di Bandung, sekolah itu di Universitas Katolik Parahyangan atau ITB, 2 sekolah teknik sipil terbaik di Indonesia. Di tengah-tengah nggak ada uang, saya ke Bandung dan saya nekat untuk daftar. Ya, ujungnya saya diterima. Tapi nggak ada uang untuk bayar uang sekolah.
Akhirnya kakak saya dia punya uang tabungannya 1 juta, dia kasih. Daftarlah saya di situ. Dan tidak bertahan lama, uang itu secepatnya habis. Bahkan orang tua saya sudah jual rumah satu-satunya yang dia punya. Dia jual, cuman bertahan sebentar, uang itu gak ada. Tetapi keadaan yang ada itu tidak mempengaruhi masa depan saya. Ya, akhirnya singkat cerita waktu itu teman-teman saya menceritakan tentang Yesus pada saya. Jadi di sanalah saya ketemu dengan Tuhan Yesus dan saya mengalami pertobatan. Dan waktu saya mengalami pertobatan ya, saya mau baca satu firman. Mazmur 71 ayat 5. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Jadi waktu saya bertobat pertama kali, percaya Yesus, saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, mulai hari ini aku serahkan masa depanku, masa mudaku kepadamu. Itu adalah titik balik di mana saya mengalami sesuatu yang istilahnya seperti saya memasuki musim yang baru. Keadaan tidak baik-baik saja. Saya tulis surat kepada orang tua saya bahwa hari ini saya sudah percaya Yesus, saya ajak mereka untuk terima Yesus. Dan balasan surat yang ada, zaman dulu masih pakai surat ya, semua tulisan surat itu merah semua. Mereka bilang, mulai hari ini kamu bukan anak kami dan kami ini bukan orang tua kamu. Jadi mulai hari itu putus hubungan sama orang tua, sama saudara, tetapi tidak hanya putus hubungan, putus juga masalah keuangan, putus juga masalah harapan. Tetapi ini yang terjadi ya, orang tuamu boleh meninggalkan kamu, keadaan boleh membuat engkau sepertinya tidak ada pengharapan, tetapi di dalam Yesus pengharapan itu dimulai. Waktu itu saya duduk di kamar kos saya, dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau berhenti kuliah. Kenapa? Dalam kondisi disupport orang tua saya aja, saya makan itu susah gitu loh. Apalagi tidak disupport sama orang tua saya. Bagaimana saya menjalani masa depan? Tetapi waktu itu ada teman saya bilang begini, San, aku dapat dari Tuhan, dia bilang, kamu selesaikan kuliahmu. Waktu itu saya hanya nangis di kamar, saya cuma bilang, iya Tuhan, aku mau jalanin, selesaikan kuliah saya. Dan mulai hari itu saya melangkah dengan iman. Saya bilang oke. Itu belum lama saya itu berdoa, baru 5 menit ya. Tiba-tiba ada yang ngetok kamar saya. Dan dia katakan, San, papa saya barusan titip pesan buat kamu. Dia siapin ada 2 amplop, ini 500.000 buat kamu jalanin kuliah kamu 1 semester. Ada 500.000 lagi yang kedua dia serahin ke saya, amplop kedua. Yang amplop kedua saya tolak, saya bilang gak usah. Karena Tuhan tuh ngomong sama saya, selesaikan kuliahmu. Jadi saya ambil uang kuliah. Ya, yang uang biaya hidup enggak saya ambil. Tetapi teman saya bilang gini, enggak, dia bilang, saya cuma penitip pesan, jadi kamu mesti terima. Saya bilang oke, saya terima. Mulai hari itu saya melangkah dengan iman. Jadi semester yang pertama ada yang datang. Nanti yang semester kedua entar Tuhan buat mujizat yang baru. Tiba-tiba ada orang yang senior saya ya, 4 tahun di atas saya. Dia berkata begini, aku tuh dapat lembar beasiswa dari perusahaan besar di Indonesia. Tetapi ketika aku terima lembar beasiswa ini, yang muncul wajah kamu. Akhirnya dia serahkan kepada saya, dan saya akhirnya tulis, dan saya daftar untuk beasiswa, dan beasiswa saya diterima, dan saya bisa menyelesaikan dan melanjutkan kuliah saya. Tiba-tiba terbuka jalan demi jalan, terbuka kesempatan demi kesempatan. Tiba-tiba ada orang berkata, ada anak murid yang butuh guru les. Kamu bisa gak ngelesin? Loh, tiba-tiba saya dapat pekerjaan. Satu hal sih yang saya dapat gini ya. Ketika kita menyerahkan masa depan kita sama Tuhan. Ketika kita katakan Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Tiba-tiba Tuhan rekayasa banyak hal untuk membuat apa yang ada di dalam hidup kita ini terjadi. Ya. Yang kedua, waktu saya jalan sama teman saya berdua ya, waktu di kuliah itu, saya jalan
Di sebelah kampus tuh ada rumah mewah banget. Waktu kami jalan berdua, teman saya tuh bilang begini, nanti kalau saya lulus kuliah, saya mau punya rumah sebesar ini. Tetapi waktu itu saya cuma bilang di hati saya gini, Tuhan, nanti kalau lulus kuliah, saya mau punya rumah kecil aja. Yang penting saya punya cinta Tuhan, saya punya rindu kepada Tuhan. Akhirnya kami selesai kuliah berdua, dan teman saya itu akhirnya menjadi seorang direktur, dan dia punya kesempatan untuk dapat rumah yang besar. Dan saya waktu itu cuma bilang, Tuhan, aku punya rumah kecil aja aku udah oke lah gitu loh. Tetapi Tuhan tuh begini ya, Dia itu melihat jauh ke depan mengenai masa depan kita. Ya, ada satu firman berkata begini. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Satu hal yang saya tangkap adalah ketika kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, tiba-tiba semua berubah. Ya, saya cuma bilang, Tuhan, aku mau punya rumah yang sederhana saja. Nah, setelah saya selesai kuliah, saya mulai bekerja. Dalam waktu di tengah-tengah saya bekerja itu, tiba-tiba timbul kerinduan untuk beli rumah. Ya, saya baru bekerja waktu itu kalau nggak salah baru 2 bulan kerja. Saya cari rumah. Dapat rumah yang di sekitar Outer Ring Road ya. Saya tanya sama developernya, Pak, kasih saya brosur rumah yang paling murah. Karena pikiran saya, ya, kalau kita nggak punya uang, kalau kita hidup itu masih pas-pasan, cari rumah yang paling kecil, paling murah kan? Saya tanya, dan akhirnya dikasih lah. Nah, rumah itu mesti dibayar sejumlah 1,2 juta per bulan. Yang jadi masalah adalah gaji saya cuma 1,2 juta per bulan. Jadi, gaji saya 1,2, tetapi cicilan rumahnya itu 2,4 juta per bulan. 2 kali gaji saya. Masuk akal nggak ya? Enggak. Nah, bulan pertama saya masih bisa bayar karena saya masih punya tabungan. Ya. Bulan kedua saya sudah mulai gemetar itu ya. Bayar cicilannya gimana? Bulan ketiga uang udah nggak ada lagi. Orang tua saya berkata, udahlah, lupakan sajalah rumahnya, tinggalkan sajalah, angusin aja semua DP yang sudah dibayar. Tetapi saya bilang, enggak, saya mesti maju. Akhirnya ketika saya tetap maju terus, menaruh pengharapan saya pada Tuhan, tiba-tiba ada teman saya bilang begini, Kasan, aku dapat dari Tuhan, kalau engkau ya setia, maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang menjadi kerinduan hatimu. Saya nggak ngerti setia itu apa, tapi saya bilang, Tuhan, aku mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Nah, pas di bulan ketiga itu, tiba-tiba di satu pagi, pemimpin saya itu ngomong pada saya, Kasan, saya dengar kamu baru beli rumah ya? Iya Pak, kok nggak ngomong-ngomong, dia bilang. Ya dalam hati saya cerita, masa urusan beli rumah cerita sama bos. Nah akhirnya saya cerita sama dia, Pak, ini loh rumahnya. Dia bilang, oke, tunggu diam sebentar. Dia masuk ke ruangannya, lama dia diam. Saya pikir ngapain ya bos lama di dalam. Kemudian dia keluar, yang dia lakukan adalah dia kasih cek 12 lembar. Satu lembar 1,2 juta, gaji saya 1,2, pas gak? Pas ya, cicilan 2,4, gaji saya 1,2, tapi bos kasih 1,2, 2,4, pas kan? Tapi itulah yang jadi titik adalah respon hati kita. Ya, kalau yang saya pikirkan adalah 2,4 juta untuk bayar cicilan, dan saya ambil gaji saya dan saya ambil cek itu dan saya bayar, saya lebih mengejar rumah yang Tuhan berikan. Tetapi saya katakan gini, Tuhan, uang 1,2 juta per bulan ini udah lolos kok sampai bulan yang kedua. Masakan saya melupakan apa yang menjadi kesetiaan yang harus saya jalanin dengan mengutamakan rumah itu. Jadi saya tetap bayar perpuluhan ya 2,4 juta berarti 240, saya mesti datang ibadah, ya saya mesti
mengikuti apa yang menjadi bagian daripada orang yang setia dalam Tuhan. Nggak cukup gak uangnya? Enggak. Tetapi disitulah yang membuat perbedaan. Ketika respon kita mengutamakan mencintai Tuhan, maka Tuhan tidak akan dia rela hati kok membuat kita itu kesukaran atau kesulitan. Saya itu kalau mau datang ibadah itu ya, kadang-kadang cuma punya tiket one way. Jadi punya uang untuk naik angkot satu tempat, jalan satu jalan. Pulangnya selesai ibadah, saya tuh nggak tanya sama teman-teman, nanti lewat mana ya pulangnya ya, nebeng dong, enggak. Saya diem, ketika saya tidak menemukan ada jalan, saya jalan kaki kok pulang. Jalan kaki itu kadang-kadang bisa 10 kilo. Saya jalan kaki, saya bilang Tuhan terima kasih. Mengikut Tuhan adalah kesukaan. Ya, ketika saya jalan itu ya, baru kira-kira 1 kilo lebih ya, itu tiba-tiba ada taksi di belakang saya datang dan dia bilang, Pak ikut yuk naik taksi. Karena di atas jam 10 malam dia lihat orang pakaian rapi, pasti butuh kendaraan ya, angkot udah nggak ada pasti naik taksi. Saya bilang enggak Pak makasih. Saya jalan kira-kira 100 meter dan taksi itu samperin lagi, dia bilang apa? Pak ikut. Akhirnya saya terus terang bilang dia, Pak saya nggak bawa duit, saya bilang. Padahal bukan nggak bawa duit, nggak ada duitnya. Ya, yang dibawa apa? Nggak ada. Akhirnya dia bilang, udah naik saja saya antar. Saya cuma bilang Tuhan, sampai segitunya Engkau memperhatikan saya. Ya, satu hal pelajaran yang saya dapat adalah, saya bilang sama Tuhan tuh gini, Tuhan, dulu aku dengan kepercayaan yang lain. Sekarang ketika aku percaya kepada Yesus, aku tidak mau mendengarkan kesaksian-kesaksian, keajaiban demi keajaiban dari kata orang saja. Tetapi saya mau mengalami apa yang menjadi janji Tuhan dengan hidup saya sendiri. Dan saya katakan pada Tuhan, Tuhan, aku mau mengalami semua janji firman-Mu. Jadi saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, perjalanan saya ketika saya Kristen adalah perjalanan saya, kalau istilahnya gini ya, kalau mandi itu jangan cuma mukanya aja, tapi saya benar-benar mandi basah kuyup sekalian. Jadi ketika saya memutuskan untuk percaya Yesus, saya benar-benar katakan adalah saya mau benar-benar sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya, dan ternyata itu berbeda. Ya, yang saya alami ada satu firman yang berkata begini, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Padahal waktu itu saya masih belasan tahun ya. Tetapi firman Tuhan berkata, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, dan anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Saya bilang waktu itu kepada diri saya waktu itu, saya bilang gini, Tuhan, hari ini aku baca firman-Mu. Hari itu saya masih muda dan saya katakan, Tuhan, aku belum mengalami banyak hal dalam Engkau. Tetapi aku mau melihat bahwa firman-Mu itu adalah hidup. Firman-Mu itu adalah kebenaran. Jadi saya katakan pada Tuhan, Tuhan, biar firman ini jadi kebenaran. Nanti ketika saya udah tua, saya akan berkata, benar. Firman Tuhan itu adalah iya dan amin. Nah hari ini saya mau berkata, ya, saya Tuhan bawa sampai hari ini ya. Saya mungkin sedikit aja cerita ya. Saya sudah beli mobil 23 mobil. Beli rumah mungkin lebih, rumah ruko mungkin lebih dari 15. Tiba-tiba saya menjadi seorang pengusaha. Awalnya cuma begini ya. Respon hati kita menentukan sejauh mana Tuhan akan bawa kamu. Kita lihat ya, orang Israel itu Tuhan katakan, kamu akan memasuki negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Ya benar ya. Tetapi ketika mereka menjalanin, berapa tahun mereka? 40 tahun. Jadi bagaimana kita merespon janji Tuhan itu akan menentukan seberapa kita cepat akan mendapatkan janji itu. Ya. Ketika mereka mengirimkan pengintai-pengintai, ada 12 pengintai masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka berkata bahwa negerinya benar-benar subur, ya, negerinya berlimpah-limpah, dan mereka bawa tandan buah anggur masuk ke dalam pemimpin-pemimpin dan semua orang Israel, dan mereka melihat hasil panen itu. Tetapi mereka berkata bahwa ada raksasa-raksasa di sana.
kita akan ditelan habis. Ya, mereka berkata bahwa mereka ketakutan. Respon mereka terhadap janji Tuhan menentukan sejauh mana mereka akan melangkah. Ujungnya apa? Mereka 40 tahun berputar-putar dan akhirnya semuanya binasa. Tetapi kalau kita menangkap respon Tuhan, ya, sama seperti Daud ya, ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia katakan apa? Engkau mendatangin aku dengan pedang dan lembing ya, tetapi aku mendatangin engkau dengan nama Jehovah Syabaoth, Tuhan penguasa langit dan bumi. Jadi ketika nanti di dalam diri kita masing-masing ya, saya percaya Tuhan itu menetapkan langkah-langkah hidup kita. Dia itu punya rencana dalam diri kita dari sejak masa muda kita. Nah, kalau dia menetapkan langkah-langkah hidup kita, dia akan memberikan janji itu pada kita. Bagaimana kita menangkap janji itu menentukan bagaimana yang akan terjadi ke depan. Satu hari Tuhan taruhkan di hati saya, nanti umur 30 tahun saya akan jadi seorang pengusaha. Dan tibalah saatnya ketika saya umur 30 tahun, ada orang yang menawarkan bisnis ya, San yuk kita bisnis bareng yuk. Dan waktu itu saya sudah menikah dan istri saya berkata begini, ini bisnis ini tidak akan mendatangkan keuntungan apapun. Tetapi saya bergaul secara pribadi sama Tuhan. Dan saya tangkap ini bisnis yang Tuhan mau bukakan. Jadi saya ambil. Dan waktu saya ambil bisnis itu, kami jalanin bisnis itu ya. Usaha cat ya, usaha cat. Saya masukin cat ke rumah, sampai rumah itu bau cat semuanya. Kemudian saya harus kerjakan antar cat, antar ke toko segala macam gitu. Dan ujungnya setelah 1 tahun kemudian, saya hitung semua hasil ininya, hasilnya 0. Uang yang kami setor buat modal, dan setelah dihitung setahun kemudian, itu 0, tidak ada untung, tidak ada rugi. Seperti yang istri saya dapatkan, bisnis ini tidak akan mendatangkan keuntungan. Tetapi yang saya dapat adalah, ini adalah awal saya dilatih oleh Tuhan. Kenapa? Masa lalu saya itu membuat saya itu perlu dilatih oleh Tuhan. Ya, teman saya itu pernah berkata begini, San, nanti 5 tahun lagi saya akan ketemu kamu masih pakai kacamata, masih kerja di belakang komputer, ya, masih tidak bisa bawa mobil, masih belum punya rumah, dan keadaannya seperti itu, belum menikah dia bilang. Dan 5 tahun kemudian dia ketemu saya, dia kaget, saya sudah jadi seorang pengusaha, punya mobil, punya rumah, dan sudah menikah. Ya. Saya cuma melihat gini ya, ketika kita melangkah bersama Tuhan, ketika kita merespon apa yang menjadi janji Tuhan sama kita, keadaan tiba-tiba berubah. Setelah 1 tahun itu bekerja, tiba-tiba ada orang yang datang gini, San, yuk kita bisnis bareng yuk. Saya bilang boleh. Kamu butuh apa? Saya bilang, saya butuh uang 500 juta. Dan waktu itu teman saya bilang gini, oke, saya kasih 500 juta ke kamu untuk dipakai untuk bisnis. Saya kaget, karena saya baru ketemu hari itu adalah hari pertama saya ketemu orang itu. Saya dalam hati saya bilang gini sama dia, kamu gak takut uang itu saya bawa kabur? Enggak. Ya. Saya percaya begini ya, kalau Tuhan melihat kita ini setia di dalam Tuhan, kita ini sungguh-sungguh sama Tuhan, tiba-tiba dia akan merespon, tiba-tiba dia akan merekayasa supaya apa yang menjadi janjinya Tuhan pada kita itu terjadi. Ya, saya cuma melihat gini, satu hari saya pernah di dalam KKR, satu KKR, waktu itu pemimpin daripada KKR itu berkata begini, saya dapat siapa di sini yang mau berdiri bagi Tuhan. Saya waktu itu nggak ngerti ya, saya bilang, oke Tuhan, ini aku, utuslah aku ya. Nah waktu saya berdiri itu, saya bilang Tuhan ini aku Tuhan. Walaupun saya nggak tahu apa yang saya harus lakukan, tapi saya katakan Tuhan ini aku, utuslah aku. Dan waktu itu cuma berlalu begitu saja, tapi hari ini Tuhan bawa saya jauh ke bangsa-bangsa. Karena waktu itu pemimpin itu bilang begini, kamu akan Tuhan kirim ke bangsa-bangsa. Saya bilang, wah, saya nggak ngerti apa ya itu ya, karena hari itu KTP saya nggak punya gitu loh. Tetapi hari ini janji Tuhan itu semua digenapi. Saya udah pergi ke 5 benua, ya mungkin ke 26 negara saya udah pergi.
apa yang terjadi di dalam diri kita semua adalah rekayasa Tuhan. Ada satu momen ya, waktu itu saya dapat satu tugas dari satu pemimpin kami. Pak Kasan dapat tugas ke Bermuda. Sedang waktu saya dapat undian itu saya cuma pikir, Bermuda itu di mana ya? Nah, waktu saya lihat, oh ternyata di Amerika Tengah. Saya bahasa Inggris juga belepotan, gimana mau pergi. Akhirnya saya bilang, oke, saya pergi. Nah, waktu saya mau pergi ke sana, anak saya bilang begini, Pak, kalau di Bermuda itu pesawat kalau lewat hilang. Ada yang tahu gak ya? Adik-adik ya? Kalau kapal lewat, kapal hilang. Nanti kalau papa ke sana, nanti bagaimana? Saya sebenarnya diam sebentar ya. Itu 15 tahun yang lalu ya. Saya diam sebentar dan waktu itu saya dapat dari Tuhan gini. Kamu pergi ke Bermuda bukan sebagai korban, tetapi sebagai orang yang menetapkan nasib daripada bangsa itu. Jadi kenapa kita mesti merespon dengan benar apa yang Tuhan taruhkan di hati kita? Kenapa? Karena kita datang bukan sebagai korban. Kita datang bukan sebagai orang yang harus mengalami semua yang mereka tetapkan, tetapi kita datang itu sebagai orang yang menentukan nasib bangsa itu. Ya, jadi yang saya mau sampaikan adalah apapun ya yang kau serahkan kepada Tuhan, masa mudamu, ya, masa depanmu kepada Tuhan, melangkahlah dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Maka engkau akan melihat bahwa masa depanmu tiba-tiba Tuhan akan rekayasa, Tuhan akan buat engkau berhasil dan beruntung. Ya, oke, mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur padamu buat siang hari ini ya Tuhan. Biar engkau taruhkan benih iman Tuhan. Biar engkau yang taruhkan benih ya Tuhan, kepercayaan kepadamu. Biar engkau ya Tuhan taruhkan kekuatanmu pada setiap anak-anak muda tempat ini. Biar engkau yang berikan ya Tuhan masa depan yang cerah Tuhan. Masa depan ya Tuhan yang penuh pengharapan. Biar engkau yang memberkati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari sebelum kita